أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بالقاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. انشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. قال الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى ابن السورة الترمذي رحمه الله تعالى ودام النفع بعلومه وعلوم جميع مشايخنا في الدارين آمين. باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه 6 أحاديث. به إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه 3. قال أبو عيسى: وروى غير محمد بن بشار هذا حديث قال كان يلعق أصابعه 3 إلى آخره. Al-Mukarramun, bapak-bapak, para tuan guru yang sama-sama kita muliakan dan hormati, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang saya hormati pula. Singkatnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama kali mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan tiang pelung sami akan senantiasa mencintai beliau dengan tak patuh dan taat mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan terhadap tiang pelung sami. Mudah-mudahan tiang pelung sami akan senantiasa mencintai beliau dan mati dalam keadaan mencintai beliau, berkumpul bersama beliau, mendapatkan syafaat beliau dan ngirim beliau serta guru-guru kita ke surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Para sekalian yang tiang muliakan, semakin niki pembahasan yang akan bahaskan pelungguh adalah babu ma jaa fi sifati akli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ay fi kaifiyati akli Rasulillah, bagaimana tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan. Karena beliau juga dari manusia seperti tiang pelung sami, tapi laisa kal bashar, bukan seperti tiang pelung sami, walakin yaqutu bainal hajar, kan tapi beliau adalah permata di antara bebatuan biasa. Beliau juga mengkonsumsi makanan, tapi beda makanan beliau dengan makanan tiang pelung sami dan cara makan beliau.
serta banyak dan sedikitnya makan beliau. Semakin nanti akan dijelaskan panjang lebar bagaimana cara makan dan seperti apa makannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis niki yang pertama kali disebutkan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti makan. Dalam hadis-hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan terhadap banyak sahabat beliau termasuk Anas bin Malik, dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat makan hendaknya kul bismillah, makanlah anda dengan mengucapkan pertama kali adalah bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu kul biyaminika, makanlah dengan menggunakan tangan kananmu. Setelah itu wakul mimma yalika, dan makanlah apa yang ada di depanmu. Ini adalah pesan Rasulullah terhadap banyak sahabat-sahabat beliau termasuk Anas bin Malik. Pernah suatu ketika ada seorang Ansar dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan menggunakan tangan kiri beliau. Maka Rasulullah perintahkan supaya makan menggunakan tangan kanannya. Tapi orang ini mengatakan, la astati, saya tidak sanggup wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mendoakannya, Allah tidak akan menyanggupkan anda untuk makan dengan tangan kanan. Akhirnya beliau tidak bisa mengangkat tangan kanannya. Benar sekalian yang saya muliakan. Jadi setelah makan, di saat makan, awal mula baca bismillah. Seandainya kata lupa awal makan baca bismillahirrahmanirrahim, maka berikutnya hendaknya mengucapkan bismillahi awwaluha wa akhiruha. Dan selesai makan hendaknya berdoa dan disunnahkan untuk yal'aku asabi'ahu, untuk menghisap tangan-tangan yang dia gunakan bekas makan niki. Dan di hadis niki akan datang bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bi asabihi athalathi wa yal'akuhunna. Rasulullah biasa makan menggunakan tangan, 3 jari-jari tangan beliau. 3 jari-jari tangan beliau. Ya. Sehingga selesai makan, beliau menghisap 3 jari tangan beliau. Ternyata makan menggunakan tangan atau jari niki adalah membantu usus pelungguh untuk mencerna makanan yang masuk di dalam perut yang pelungguh sami. Buktikan saja begitu pelungguh memegang makanan dengan tangan niki, maka makanan niki akan cepat busuk. Dan itulah tangan tiang pelungguh sami lah yang paling higienis di antara semua alat-alat untuk makan niki. Maka sebisa mungkin gunakan tangan di saat makan pada makanan-makanan yang bisa dimakan dengan tangan. Tapi ada di antara makanan-makanan yang tidak bisa dimakan kecuali menggunakan alat. Ya. Hadis yang berikutnya yang pertama yaitu dari Ibnu Malik. Ka'b bin Malik ini adalah salah satu sahabat yang tidak bisa ikut di saat perang Khaybar sehingga tidak ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama sekian hari. Belum menceritakan an abihi, dari bapak beliau, bahwa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yal'aku asabi'ahu thalathan. Kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai beliau makan, beliau menghisap tangannya yang beliau gunakan untuk makan niki. Terkadang menggunakan jari 3, tapi terkadang juga beliau menggunakan jari semuanya. Maka di saat menggunakan semua jari untuk makan niki, maka semua jari beliau yang beliau hisap, mulai dari kelingking ya sampai ibu jari dihisap seperti niki ampura ya, sehingga bersih
jari jemarinya dari remah atau bewet bahasa tiang pulung sami nggih. Setelah niki baru selesai dibasuh. Karena di dalam Ta'limul Mutalim disebutkan di antara yang menyebabkan orang jauh dari rezeki dan sulit rezekinya adalah makan, bahasa tiang pulung sami bebewet nggih. Makan terlalu banyak bewet, maka itu adalah hal yang menyebabkan jauhnya orang dari rezeki, sulitnya orang untuk mendapatkan rezeki. Maka sebisa mungkin untuk menjaga jangan sampai nasi niki banyak yang berjatuhan yang tidak bisa dimakan, karena nasi niki juga makhluk Allah Subhanahu wa taala yang semuanya nikah ada bertasbih terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena fungsinya untuk dimakan. Begitu dia tidak bisa dimakan, maka dia pun akan berdoa dengan doa-doa yang mungkin tidak bagus terhadap tiang pulung sami. Justru sebisa mungkin tiang pulung sami untuk memakannya. Nanti perlu lihat di Ta'limul Mutalim bab terakhir ya, mimma bab-bab yang menyebabkan orang sulit mendapatkan rezeki dan menyebabkan kefakiran. Di antaranya adalah makan dengan bebewet. Qala Abu Isa wa rawa ghairu Muhammad bin Bashar hadha hadith qala kana yal'aku asabi'ahu thalathan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbiasa beliau setelah makan selalu menghisap tangannya yang beliau gunakan untuk makan niki. Dan dalam sejarah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti yang akan datang, Rasulullah tidak pernah 2 hari berturut-turut makan sampai kenyang. 2 hari berturut-turut. Bahkan keseringan beliau makan cuman dengan aswadani, yaitu 2 yang hitam, ajwa, korma ajwa dengan air. Bahkan makan lebih dari 2 kali sehari itu dihitung berlebih-lebihan, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah terhadap Siti Aisyah. Kata Siti Aisyah, ra'anin nabi wa qad akaltu fil yaumi marratain. Satu ketika saya dilihat oleh Rasulullah makan lebih dari 2 kali ya. Faqala ya Aisyatu, wahai Aisyah, ama tahabbina alla yakuna laki syaghala illa jawfaki. Tidakkah kau senang wahai Aisyah selalu jangan sampai disibukkan dengan mulutmu. Al-aklu fil yawmi marratain min al-israf, bahwa makan 2 kali sehari itu termasuk dari berlebih-lebihan, kata Rasulullah. Wallahu la yuhibbul musrifin, dan Allah tidak mencintai, tidak senang terhadap orang-orang berlebih-lebihan. Kulu washrabu walbasu fi ghairi israfin wala makhillatin, pesan Rasulullah. Makanlah anda, minumlah dan berpakaianlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Wala makhillatin, sebagaimana berlebih-lebihannya binatang dalam memakan makanannya. Jadi makan 2 kali sehari itu termasuk berlebih-lebihan. Adapun tiang pulung sami paling 3 kali dalam sehari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 kali, 2 hari berturut-turut beliau tidak pernah kenyang. 2 hari berturut-turut. Keseringan beliau lapar, bahkan sering kali di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, para sahabat mendengar ada suara yang aneh dari perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai salat, maka sahabat bertanya terhadap Rasulullah, ya Rasulullah, kami mendengar ada suara-suara yang aneh yang dari perut pelungguh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka perut beliau, dan ternyata untuk mengganjal rasa lapar beliau menaruh beberapa biji batu di perut beliau. Sehingga kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau makan
sehari-hari, kehidupan beliau dalam mengkonsumsi makanan sehari-hari. Di saat Siti Aisyah menceritakan kisah beliau, Siti Aisyah selalu menangis. Begitu Rasulullah setelah meninggal, menceritakan bagaimana kehidupan Rasulullah dalam menikmati makanan-makanan, Siti Aisyah selalu menangis karena Rasulullah SAW keseringan beliau lapar. Dan kata Rasulullah dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, anil Miqdam Abi Ma'd bin Karib, an Miqdam ibn Ma'd Karib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma mala'a ibnu Adam wi'an syarran min batnin. Tidak ada seorang anak Adam memenuhkan yang lebih bahaya daripada memenuhkan perutnya. Fahasiba ibnu Adam akalatun yuqimna sulbahu fa in kana fa'ilan la mahalatan fa thulthun li ta'amihi wa thulthun li syarabihi wa thulthun li nafasihi. Dan cukup bagi anak Adam berapa makanan atau berapa suap saja dari makanan tersebut untuk menguatkan sulbahu, sendi-sendinya. Fa in kana fa'ilan la mahalatan, seandai kata dia mau menambah lagi, maka cukup fathulthun li ta'amihi wa thulthun li syarabihi wa thulthun li nafasi. Sepertiga untuk makannya, sepertiga diisi dengan air, dan sepertiga perutnya supaya ada jalan udara atau nafas. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan, aktsaruhum syab'an fid dunya aktsaruhum ju'an yaumal qiyamah. Orang yang sering kenyang di dunia, maka di akhirat nanti mereka yang paling lapar. Naudzubillah, tsumma na'udzubillah. Dan di antara bahaya kenyang, ada 10 bahaya kenyang yang diutarakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kalau perut kenyang, maka yang pertama, hati akan menjadi keras dan memadamkan cahaya hati. Kalau perut terlalu kenyang. Yang kedua, menimbulkan bimbang, akan sering linglung, ragu. Yang ketiga, menyempitkan akal dan menghalangi kecerdasan. Kalau perut terlalu kenyang, menyempitkan akal dan menghalangi kecerdasan. Yang keempat, menjadikan orang malas untuk beribadah. Buktikan saja, begitu pelungguh tidur dalam kekenyangan, sulit untuk bisa bangun tahajud. Dan yang kelima, menghilangkan manisnya ibadah. Sebenarnya Imam Al-Ghazali beliau mengatakan, saya tidak pernah menemukan khusyuk beribadah terhadap Allah Subhanahu wa taala, khusyuk melakukan salat terhadap Allah Subhanahu wa taala, kecuali setelah menyatu antara perutku dan punggungku, kata Imam Ghazali. Saking kena laparnya. Yang berikutnya, yang keenam, menimbulkan terjerumus dalam subhat, bahkan bisa haram karena membela makanan. Yang penting makan. Naudzubillah, summa naudzubillah. Yang ketujuh, menyebabkan hati menjadi lelah, bisa sesak napas. Yang kedelapan, mengalami kepayahan di saat sakaratul maut, waliyadzubillah. Bila perutnya selalu dipenuhi dengan makanan, maka di saat sakaratul maut akan mengalami kesulitan. Yang kesembilan, menyebabkan kurangnya ganjaran pahala karena kurangnya beribadah atau malas beribadah, otomatis pahala di yaumil qiyamah akan berkurang. Dan yang ke-10, akan menimbulkan banyak pertanyaan nanti di yaumil qiyamah, karena sekecil apapun yang kita nikmati itu akan menjadi pertanyaan Allah di yaumil qiyamah. Tsumma latus'alunna yawma idzin anin na'im. Kemudian di yaumil qiyamah akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala dari nikmat sekecil apapun yang tiang pelum sami rasakan. Nikmat makan, nikmat berkendaraan,
nikmat segala-galanya yang tiang pelung sami rasakan, semuanya itu adalah akan ditanya di yaumil qiyamah. Itulah diantara bahaya-bahaya makan, terlalu banyak makan, terlalu dipenuhkan perutnya dengan makanan. Para sekalian, yang berikutnya, qala haddatsana Hasan bin Ali al-Khallal قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلامة عن ثابت عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لائق أصابعه ثلاثا. Rasulullah selesai makan, beliau selalu menghisap jari-jari yang dia gunakan untuk makan tadi, baru beliau mencuci tangannya. قال حدثنا حسين بن علي بن يزيد السدائي البغدادي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا شعبة عن سفيان الثوري عن علي بن أقمر عن أبي جحيفة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا أكل متكئا. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak akan pernah makan sambil tidur berbaring, ya, atau nyandar atau tidur, apalagi tidur. Itu diantara hal-hal yang sangat membahayakan bagi yang perlu muslim, makan sambil tidur berbaring. Qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi qala haddatsana Sufyan an Ali bin Akmar nahwahu. قال حدثنا هارون ابن إسحاق الحمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbiasa makan menggunakan 3 jari niki. Dan niki banyak dilakukan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti niki di Indonesia. Adapun orang-orang Arab, saya saksikan sendiri, mereka makan seperti ngepel rekat niki, sampun yang sampaikan terhadap pelunggu. Setelah dikepel-kepel baru dimasukkan ke dalam mulutnya. Dan beliau makan dalam hadis yang berikutnya sambil mengangkat kaki kanan beliau dan duduk di kaki kiri beliau. Itu diantara sunnah tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat beliau makan. Qala haddatsana Ahmad bin Mani qala haddatsana Al-Fadl bin Ukain qala haddatsana Mus'ab bin Sulaim qala sami'tu Anas bin Malik yaqulu utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tamrin faraitu ya'kulu wa huwa muqin minal ju'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadiahkan berapa kurma, kata Sayyidina Anas bin Malik, dan Sayyidina Anas melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan kurma niki wa huwa muqin, sambil beliau bersandar, ya, minal ju', dan beliau makan dalam keadaan lapar. Jadi sekali lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keseringan kenyang dengan segelas air dan 3 butir kurma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memiliki kambing, ya, yang digembala oleh Ummu Aiman di pinggiran Jabal Uhud, di lereng Jabal Uhud. Dan Ummu Aiman niki setiap sorenya memerah susu kambing niki, dan khusus susu kambing niki diberikan terhadap Rasulullah dan istri Rasulullah pada saat bagian siapa saat itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau setiap sorenya meminum air susu kambing yang didatangkan oleh Siti atau Ummu Aiman. Ada unta beliau juga yang digembala oleh, ya, Dzar ibnu Abi Dzar,
Kalau air susu onta niki begitu juga setiap sorenya diferah oleh Dzar ibnu Abi Dzar dan didatangkan dibagi untuk semua istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena istri Rasulullah pada awalnya 11 orang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya janda kecuali yang perawan adalah Siti Aisyah, dan duanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa berhubungan dengan kedua istri beliau, yaitu yang pertama setelah menikah dengan Rasulullah duluan perempuan ini meninggal, dan yang satunya dipulangkan ke orang tuanya sebelum bersama-sama hidup dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ada penyakit yang diderita oleh perempuan ini, sehingga Rasulullah merintahkan untuk kembali ke keluarganya. Ini yang disebut dengan fasah dalam hukum Islam, berpisah sebelum berhubungan badan. Maka kesembilan istri Rasulullah selain Siti Khadijah yang sudah berpisah dengan Rasulullah selama berada di Madinah, artinya 8 istri beliau bersama beliau di Madinah, selalu dibagikan oleh Abi Dzar, Dzar ibnu Abi Dzar, air susu, perahan air susu onta. Itulah yang banyak dikonsumsi oleh Rasulullah dan keluarga beliau, baik itu air susu kambing ataupun air susu onta. Karena yang beda, sama, segelas susu itu sama dengan 2 piring nasi kekuatannya. Para sekalian, yang berikutnya adalah babu majaa fi sifat khubzi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dari roti yang terbuat dari syair. Syair niki jenis gandum yang paling kasar. Ada 3 jenis gandum niki. Yang pertama ada namanya hinthah. Niti jenis gandum yang paling jenis gandum yang paling bagus namanya bur. Baru jenis gandum yang kedua namanya hinthah, dan yang paling kasar namanya syair. Dan Rasulullah keseringan mengkonsumsi makanan dari jenis gandum yang paling kasar, yaitu syair. Qala haddatsana Muhammad bin Muthanna wa Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq qala sami'tu Abdurrahman bin Yazid yuhadditsu anil Aswad bin Yazid an Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu ta'ala anhuma qalat ma syabi'a alu Muhammadin min khubdhi syair yawmain mutatabi'aini hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah menceritakan bahwa keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang 2 hari berturut-turut dari roti yang kasar, mutatabi'ain, hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai pada akhirnya Rasulullah meninggal. Bukan tidak ada untuk membeli, banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada duitnya, tapi memang itu adalah doa beliau supaya dihidupkan seperti orang-orang yang miskin. Allahumma hayyina miskin wa amitna miskin wa syurna fi yaumil qiyamati ma'al masakin. Itu harapan dan kenyataan yang beliau rasakan. Beliau tidak pernah kenyang 2 hari berturut-turut dengan roti yang kasar, bahkan apalagi yang halus. Niki roti yang kasar yang terbuat dari syair, jenis gandum yang paling kasar. Sama dengan beras niki, ada beras yang kualitasnya bagus, yang kualitas sedang, ada beras yang kualitasnya sangat buruk. Tapi Rasulullah tidak pernah makan beras, karena memang pada saat itu belum ada beras sampai di Saudi Arabia, belum sampai di situ. Jangankan beras korma saja di Mekah niki tidak bisa tumbuh. Korma di Mekah tidak bisa tumbuh, apalagi beras. Korma baru bisa tumbuh, pelungguh. Kalau haji semangkinan niki ada di jalan. Kalau pelungguh datang dari Jeddah sekitar
5 atau 6 kilo sebelum Masjidil Haram banyak tumbuh korma-korma di situ, tapi korma itu dipelihara. Begitu juga dari arah Tan'im banyak tumbuh korma-korma yang awalnya tidak bisa, korma tidak bisa tumbuh di Mekah. Rasulullah tidak pernah makan beras. Adapun pelungguh setiap hari paling tidak 3 kali makan nasi. Yang berikutnya, qala haddatsana Abbas bin Muhammadin Ad-Duwari qala haddatsana Yahya bin Abi Bukairin qala haddatsana Hariz ibn Uthman an Sulaim bin Amirin qala sami'tu Aba Umamah al-Bahili yaqulu ma kana yabdulu an ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khubzu sya'irin. Kata Umamah al-Bahili, beliau menceritakan bahwa Rasulullah dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ada tersisa dari makanan beliau. Ya, khubzu syairin, roti yang sangat kasar, tidak pernah ada sisa. Karena memang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu dzikri dzikrul khafi wa afdalu rizqi rizqul kafi. Sebaik-baik zikir adalah zikir yang dilantunkan dengan suara pelan-pelan, dan sebagus-bagus rizki yang perlu sami adalah rizki yang cukup pada saat itu. Bukan berarti Rasulullah tidak sanggup. Sampun yang sampaikan terhadap pelungguh, pernah beliau bersedekah 6 miliar sehari pada tahun ke-6, 6 miliar. Apalagi setelah banyak penaklukan dan mendapatkan harta ghanimah rampasan perang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak mendapatkan harta dan dibagi terhadap para sahabat beliau. Tapi untuk makan, beliau seperti niki makan beliau. Tidak pernah kenyang 2 hari berturut-turut. Qala haddatsana Abdullah bin Muawiyah al-Jumahi qala haddatsana Sabit bin Yazid an Hilal bin Khabbab an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitu layaliyal mutatabi'ata tawiyan huwa wa ahlu la yajidu asha'an wa kana akthara khubzihim khubzus sya'ir. Adalah Rasulullah, kata Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini adalah tukang syairnya Rasulullah, misannya Rasulullah. Dari satu sisi dia mengatakan misan bersaudara dengan Rasulullah, tapi dari sisi ibunya beliau mengatakan paman dengan Rasulullah. Karena ada istri Rasulullah bersaudara dengan istrinya Sayyidina Abbas. Sebenarnya dari satu sisi beliau mengatakan paman, dari sisi lain beliau mengatakan misan atau saudara terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitu layaliya almutatabi'a, sering malam-malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, huwa wa ahluhu, beliau dan keluarga beliau, la yajiduna asya'an, tidak menemukan makanan untuk makan malam beliau. Sering, bukan semalam 2 malam, tapi sering. Wa kana aktsaru khubzihim, dan keseringan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makanan beliau, roti yang beliau makan adalah khubzu syairin, roti yang terbuat dari gandum yang sangat kasar. Qala haddatsana Abdullah bin Abdul Rahman qala haddatsana Abdullah bin Abdul Majid al-Hanafi qala haddatsana Abdul Rahman wa huwa ibn Abdullah bin Dinar qala haddatsana Abu Hazim an Sahl bin Sa'd annahu qila lahu akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqiyya ya'ni al-huwar. Saat beliau menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan niki an-naqiyya yakni al-huwar. An-naqiyya atau al-huwar niki adalah tepung idza nakhala marratan ba'da marratin hatta yasira nadifan abyadan ay huwa lubabud daqiq. Gandum yang ditumbuk, setelah ditumbuk niki lantas diayak. Sentiang niki di masbage ditempik, nggih.
nempi. Tapi diayak atau ditempi niki bukan menggunakan alat. Beliau sekedar ditiup saja. Dia ambil lantas ditiup. Ya. Ampas-ampas Nabi namanya gandum niki terbang, ya. Setelah niki baru itu yang dimakan. Sebelum dibikin jadi roti. Pesentiang niki diendom nggih, ngendom. Beras. Ya Allah. Seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkelor beliau, makan beliau. Dan itu tidak terjadi kecuali dalam keadaan lapar. Dulu mungkin pelungguh temukan, ya. Yang juga di saat kecil tiang temukan niki. Tiang temukan makanan yang terbuat dari unggun bahasa tiang niki, lambuk. Lambuk bahasa pelungguh. Unggun. Ya, persis kayak makanan bebek niki yang dulu. Lantas ditaruh setelah diadon tambah air kayak makanan bebek niki, ditaruh di atas jangkih. Setelah matang lantas diiris seperti kek mangkin niki. Basentiang dulu namanya lambuk, okay? Yang temukan niki lambuk. Ya mungkin seperti itu. Ya Allah, tidak bisa masuk kalau tidak bersama air. Ya kayak bebek makan sudah. Tidak bisa masuk kalau tidak sama air, karena begitu makan akan kesandak di lehernya. Rasulullah seperti itu makannya, jenis gandum yang kasar. Karena sudah waktu, insyaallah nanti di pertemuan yang berikutnya kita akan habiskan. Banyak sekali cerita-cerita yang disampaikan oleh Siti Aisyah mengenai bagaimana makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mudah-mudahan tiang pelupus kami bisa sedikit tidak meniru bagaimana cara beliau makan dan menjaga diri tiang pelupus kami supaya tidak terlalu makan dalam keadaan kekenyangan, memenuhkan perutnya setiap hari, sehingga akibat-akibat yang disampaikan oleh Imam Ghazali tadi yang 10 tadi, mudah-mudahan tiang pelupus kami tidak dihinggapi oleh penyakit yang 10 tadi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.